Di saat restoran lain sibuk membuat menu viral yang cuma bertahan 3 bulan, Hokben justru memakai strategi yang sangat membosankan ini untuk mematikan kompetitor secara perlahan namun pasti. Mari kita jujur, di era modern ini banyak sekali bisnis kuliner yang berlomba-lomba mencari perhatian sesaat di media sosial. Mereka menciptakan menu-menu aneh, mencolok, dan penuh sensasi, namun melupakan fundamental bisnis itu sendiri. Anda mungkin sering melihat fenomena ini. Sebuah restoran mendadak antre panjang, namun dalam hitungan bulan, tempat itu sepi dan akhirnya gulung tikar. Namun, jika kita melihat raksasa kuliner seperti Hokben, mereka seolah tidak peduli dengan kebisingan tren tersebut. Mereka tetap berdiri kokoh dan mencatatkan profit yang konsisten dari tahun ke tahun. Apa rahasianya? Jawabannya terletak pada eksekusi luar biasa yang mungkin terdengar membosankan bagi pemuja tren. Mayoritas pebisnis seringkali terjebak dalam ilusi viral marketing. Mereka menghabiskan anggaran besar untuk riset menu musiman, merombak operasional dapur demi menyesuaikan tren baru, dan membuang dana fantastis untuk memicu rasa takut tertinggal atau FOMO di kalangan konsumen. Strategi ini memang bisa mendatangkan lonjakan omset harian yang cepat, tetapi tahukah Anda bahwa biaya akuisisi pelanggan ini sangatlah tidak berbanding lurus dengan loyalitas mereka? Pelanggan viral datang bukan karena mereka mencintai produk Anda, melainkan murni karena penasaran. Begitu mereka sudah mempostingnya di media sosial, mereka akan pergi mencari sensasi di tempat lain. Inilah jebakan maut yang membuat arus kas bisnis berdarah-darah, sementara manajemen terus dipusingkan dengan pertanyaan tentang apa lagi yang harus diviralkan besok. Hokben memahami kelemahan fatal ini dan mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Kunci pertama dari strategi mematikan ini adalah penguasaan penuh terhadap keunggulan operasional melalui sistem Central Kitchen atau dapur pusat. Daripada meminta koki di setiap cabang memasak dari nol dan mengambil risiko perbedaan kualitas, Hokben memusatkan seluruh produksi bahan bakunya di satu fasilitas dengan standar industri super ketat. Mulai dari marinasi daging hingga racikan saus, semuanya diproduksi massal dengan presisi tinggi layaknya perakitan teknologi canggih. Bahan setengah jadi ini didistribusikan ke ratusan cabang setiap pagi. Dampaknya, efisiensi skala raksasa. Mereka memangkas biaya tenaga kerja terampil di tiap cabang, meminimalisir sisa bahan baku yang terbuang, dan yang paling krusial, mengunci rasa standar agar absolut tidak berubah. Sistem operasional membosankan inilah yang menciptakan fondasi bisnis kokoh yang mustahil dikejar oleh pesaing baru. Pendekatan strategis ini sangat identik dengan prinsip yang digunakan oleh merek raksasa global seperti Coca-Cola. Pernahkah Anda berpikir, mengapa mereka tidak pernah secara radikal mengubah resep utama selama lebih dari 1 abad? Karena mereka sadar betul bahwa konsistensi adalah mata uang paling berharga. Ketika konsumen membeli minuman tersebut di negara manapun, mereka mengharapkan rasa yang sama persis. Hokben menerapkan psikologi konsumen yang persis sama. Nasi yang disajikan hari ini memiliki kelembutan yang sama persis dengan yang dimakan pelanggan belasan tahun lalu. Konsistensi mutlak ini menciptakan sesuatu yang jauh melampaui rasa enak, yaitu rasa aman. Di tengah gempuran opsi kuliner baru yang sangat berisiko mengecewakan, pelanggan tahu bahwa Hokben adalah jaminan pasti yang tidak akan pernah merusak mood makan siang mereka. Pilar kedua yang tidak kalah mematikan adalah kekuatan generasional emotional branding. Hokben bukan sekedar menjual makanan, mereka dengan cerdas menanamkan mereknya ke dalam memori kolektif keluarga dari generasi ke generasi. Posisinya bertransformasi menjadi destinasi perayaan keluarga, hadiah saat anak berprestasi, atau tempat bernostalgia. Anak-anak yang dulu diajak makan oleh orang tuanya pada era 90-an, kini telah tumbuh dewasa, mapan secara finansial, dan pada gilirannya, mereka membawa anak-anak mereka kembali ke meja yang sama. Siklus loyalitas ini bekerja seperti mesin pendorong ekonomi raksasa. Merek ini telah sukses menembus alam bawah sadar konsumennya. Pesaing pendatang baru mungkin bisa dengan mudah meniru resep ayam atau daging, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa merebut sejarah nostalgia puluhan tahun tersebut. Mari kita bedah angka matematis di baliknya. Dalam dunia bisnis profesional, ada metrik krusial bernama Customer Lifetime Value, atau total nilai uang yang diberikan seorang pelanggan selama sisa hidupnya kepada sebuah merek. Fokus utama kerajaan bisnis sejati bukanlah berapa banyak orang asing yang datang hari ini, melainkan berapa lama mereka akan terus kembali bertransaksi. Restoran tren mungkin menarik ribuan orang sebulan, tetapi nilainya putus di sana. Sebaliknya, satu pelanggan setia yang makan 2 kali sebulan selama 20 tahun akan menyumbang margin keuntungan yang jauh lebih stabil dan eksponensial. Berkat konsistensi dapur pusat dan ikatan emosional lintas generasi, metrik customer lifetime value merek ini meroket sangat tinggi. Mereka tidak perlu membakar uang untuk iklan setiap minggu demi bertahan hidup, karena mesin profit berputar secara otomatis. Hasil akhir dari perpaduan efisiensi biaya yang presisi, skalabilitas operasional, dan loyalitas emosional ini adalah dominasi pangsa pasar yang absolut. Sementara kompetitor-kompetitor baru yang lahir dari hype musiman harus berdarah-darah mencari suntikan dana segar hanya untuk menutupi ongkos operasional dapur yang berantakan, merek dengan strategi yang dianggap statis ini justru leluasa mengekspansi puluhan cabang baru. Kompetitor saling memangsa dalam perang harga dan diskon tidak wajar demi mempertahankan ilusi keramaian, yang akhirnya menghancurkan margin keuntungan mereka sendiri. Mereka mematikan lawannya bukan dengan taktik kotar atau perang marketing terbuka yang berisik, melainkan dengan ketahanan fundamental napas panjang yang luar biasa.
Sang raksasa terus mendulang arus kas positif dan menggerus pasar kompetitor perlahan-lahan tanpa perlu mengangkat pedang sama sekali. Pelajaran bisnis krusial yang harus kita serap dari studi kasus ini adalah kecepatan viral seringkali hanyalah ilusi yang menipu. Lonjakan penjualan pada minggu pertama pembukaan tidak ada artinya jika fondasi operasional Anda keropos dan tidak terukur. Jika Anda benar-benar ingin membangun bisnis yang bukan cuma bertahan hingga akhir tahun, melainkan mampu diwariskan ke generasi selanjutnya, mulailah berinvestasi keras pada hal-hal yang membosankan. Rancanglah sistem operasional yang solid, pertahankan standar kualitas produk Anda secara obsesif, dan fokuslah pada penciptaan nilai seumur hidup bagi pelanggan, bukan sekedar memburu uang receh dari tren sesaat. Tren pasar akan selalu berubah arah layaknya cuaca buruk, tetapi konsistensi akan membangun sebuah bentang kokoh yang tidak akan pernah bisa dirobohkan oleh badai kompetisi apapun.